Pertama kali nyalain mesin, keluarin dulu headnya. Ini ada kuncian sambil didorong. Usahakan nggak ada bersih, nggak ada yang halangin. Udah segini aja. Dibuka. UPS nyala, stabilizer nyala, komputer juga nyala. Habis itu nyalain MCB sampai dia lampunya nyala, lampu tombol emergency. Udah, habis itu buka software. Ini softwarenya yang hitam, digital printer. Sebelum itu dinyalain mesinnya. Udah nyala, tinggal buka softwarenya. Yes. Udah muncul ini. Nanti dia analis ke home sendiri. Jadi nggak perlu dimentokin terus di tengah-tengah aja. Nah, ini kalau udah habis itu lanjut cleaning. Ini tadi awalnya nutup, dibuka, ada kunciannya, buka, lalu siapin tisu sama solvent. Tisu 1 lembar cukup, ditekuk 3 kalian, 3 kali atau 4 kali. Nanti dituang solvent. Ini cairannya buat bersihin area bawah head. Tuang seenggaknya udah terbasahi semua. Lanjut buat bersihin di area bawah head. Sebelum itu lakukan purging dulu setiap warna, lalu usap bagian bawah head dengan tisu yang diisi solvent. Setelah itu tes nozzle-nya,
usahakan hasilnya gini ya nanti ya. Cara nozzle-nya masuk ke software, marginnya dihitung mengikuti ukuran yang disediakan. Misalkan mau print di area sini, berarti kalau ditarik lurus dia nyentuh ke 400. Coba 400 diisi 400. Tadi kan 40. Ini kita harus isi 400 karena pembacanya milimeter. Lalu oke. Lalu coba tes nozzle ya. Sebelum itu untuk vakum nyalain mungkin setengah, seperempat. Habis itu nozzle. Udah keluar. Lanjut mengoperasikan mesin. Kalau mesin tidak buat jalan, vakumnya matiin. Lanjut ke software. Di software di sini ada arah atas sama bawah, kanan kiri ini buat pergerakan headnya. Kalau kanan kiri untuk pergerakan head, kalau atas bawah dia maju mundur bahan. Jadi coba kita turunin lagi. Siap-siap ada tombol stopnya. Jadi setiap pergerakan usahakan tombol stop langsung ditekan ya. Kurang naik sedikit, stop, kurang turun, stop. Tadi 40, aku mundurin lagi ke 140 ya. Mundurin 140 di 14 cm, pindah ke milimeter jadi 140. Lalu nozzle. Ke software, contoh ini kita ada 3 software ya, ada 2 software maksudnya, yaitu software mesin DBCS sama software Lipping. Jadi 2 software ini keterkaitan untuk jalannya mesin. Jadi cara kerjanya yaitu, misalkan kalau ada cetakan, formatnya terserah, entah itu JPG, PDF bisa masuk atau bisa dicetak ya. Ini contohnya filenya. Kita coba file yang ini, PDF. Kita coba taruh atau seret, bisa langsung ke software PM. Yang PM ini ya, Print Manager. Nah, taruh di sini.
Nah, dia otomatis ada di bawah. Lalu kita coba ripping. Klik 2 kali, klik kiri ya, klik kiri 2 kali. Muncul settingan ini. Muncul pop up. Jadi pertama kali dilakukan itu cari presetnya dulu. Rencana mau cetaknya berapa pas. Ini ada 2 pas, 3 pas, 4 pas, stiker, vinil. Jadi kalau misal kita mau cetak 2 pas pakai yang ini, wax banner. Nah, ini ada yang new. Ini dia lebih tipis. Jadi kalau misal ada cetakan yang emang nggak terlalu banyak, maksudnya untuk nggak ngejar kualitas sih pakai ini untuk hemat tinta. Tapi kalau mau agak bagus yang nggak ada new-nya ya, yang nggak ada new, ini yang cetakannya yang bagus, tintanya normal. Contoh kita pakai 2 pas. 2 pas ini tertera keterangan media bahan. Jadi bahan apa yang terpasang bisa dicoba ditaruh sini. Ini contoh untuk ukurannya ya. Ini kan mesinnya terpasang di bawah itu bahannya ukuran 3 meter 20 cm. Nah, ini di sini nanti. Tapi ini nanti otomatis ketika pilih presetnya. Sesuai preset ini semuanya jadi 320 semua. Kalau mau ngatur lagi bisa misalkan banyak pakai 60 cm. 60 cm. Enter. Nah, 60 cm. Bisa. Cuma kan filenya jadinya kepotong dia. Filenya kepotong. Jadi seenggaknya diatur aja ke bahan yang agak lebih panjang. Pakai 320 lagi. Lalu enter. Nah, ini dia menggambarkan titik di mana awal dia cetak. Lalu lanjut ke bagian samping ini. Ini dia untuk perkiraan panjang bahannya. Jadi misalkan entah itu 50 meter atau apa gitu, terserah. Jadi bisa diedit sini ya. Tapi ini dilewati aja nggak apa-apa, main lebar panjang aja, main lebar aja maksudnya. Lanjut ke bawahnya ada job size. Ini untuk ukuran filenya, untuk file ukuran aslinya ya. Jadi bisa diedit juga ukuran filenya, semisal entah ini kan nggak pas ya untuk ukurannya ya. Jadi file customer sama file ketika udah masuk ini pasti ada selisih. Jadi coba ditanyain sama customernya ukurannya berapa sebelumnya. Misalkan 105 ya, 105 kali 65. Atau bisa diedit lagi jadi 100. Nanti dia ketemunya berapa. Nah, ini proporsionalnya 61. Kalau mau nggak proporsional, diancentang aja proporsionalnya biar dia nggak ganti-ganti sendiri nih. Ini kan 100, aku maunya 100 kali 50, coba 50. Enter. Nah, dia bisa ukurannya jadi 100 kali 50. Ukurannya jadi beda. Jadi untuk bawaannya proporsinya biasanya dicentang sih ya, gitu. Lanjut ke bawah lagi. Ini ada position. Jadi position cetak dia maksudnya bisa kita geser-geser manual kayak gini, nanti mengikuti. Nah, bisa kita edit di sini, bisa kita langsung tarik-tarik di sini bisa. Atau bisa kita pasin di sini tengah. Atau enggak kita kembaliin lagi ke posisi semula. Ini ya. Lanjut ke ini, ada copy. Ini dia ini tujuannya untuk copy manual di dalam filenya ya, tanpa harus buka aplikasi Corel atau editor. Jadi dia bisa nambah sendiri copy. Nah, dia ada langsung tertata ya. Dan ini untuk jarak antara ketemunya
gambar ini ya, kita coba naikin ke 5 cm. Nah, dia ada renggangan. Itu pun juga kita tambahin yang di bawahnya juga 5 cm. Nah, dia udah ada renggangan semuanya. Kalau mau balikin ya 0, balikin 0. Hapus atau hapus gitu sih, dan nanti deteknya nanti hilang. Udah. Lalu setelah itu lanjut ke, kalau semisal udah tertata filenya atau langsung mau cetak, ada tombol send ya, send. Nah, ini nanti dia mengarah ke folder di drive D, lalu folder hasil RIP. Di drive D nanti ada folder namanya hasil RIP. Nah, dia nanti di sini. Nah, kita namain tuh sesuai dengan nama filenya. Misalkan ukurannya pakai bahan apa, cetaknya pakai berapa pas. Udah. Kalau kita udah namain, lalu tekan save. Nah, ini nanti dia ada proses stripping down sampai down. Nah, ini udah selesai. Ketika udah selesai, lanjut ke software mesin. Nah, dibuka dulu software mesinnya. Habis itu kita cari itu filenya. Ini ada tool open ya, untuk masukin filenya. Dia nanti akan muncul di sini, tapi nggak secara otomatis. Kita tambahin manual. Itu buka tool ini, folder. Nah, ini langsung ngarah ke folder yang tadi, data D, ke folder hasil RIP. Nah, dia biasanya ada di atas sendiri. Nah, kalau udah klik 2 kali, nah, dia baca tuh. Nah, ini nih filenya. Kalau udah, ditutup dulu aja, jangan langsung cetak. Nah, dia ada di atas sendiri nih, ready filenya. Tapi sebelum itu pastiin dulu marginnya berapa. Dicek tuh di sana ada garisan jaraknya. Kalau udah marginnya diisi, lalu kalau marginnya udah diisi, klik 2 kali filenya ya, klik 2 kali, klik kiri. Nah, udah marginnya udah selesai, lalu print dia nanti langsung jalan tuh, shred. Nah, ini untuk bonusnya ya. Biasanya kalau ada pertanyaan dari customer, biasanya kita nantain filenya dulu ya. Itu bisa kita coba pakai Corel aja, lebih simpelnya. Nah, Corelnya dibuka dulu, terus ada tanda plus, new dokumen. Ini bisa diklik atau juga bisa di tombol ini ya, new. Jadi sama-sama fungsinya sebenarnya, new, lalu oke aja. Oh ya, ini untuk warna base-nya pakai CMYK ya, jangan lupa CMYK harus dicentang. Dan untuk ukurannya, kalau mau lebih presisi lagi, milimeter boleh, lalu oke. Nah, ini contoh kalau semisal ada cetakan tuh ya, yang emang lagi banyak butuhnya, ada banyak tuh. Misalkan ada cetakan serah terima ini ya. Nah, ini mungkin ada 4 file kemungkinan kedepannya beda-beda ya untuk desainnya.
Kita coba pilih semua aja, lalu pilih drag filenya ke Corel, cari Corelnya, di drag, masukin Corel. Udah masuk semua ya. Empat file. Ini biasanya dari customer udah diukurin sendiri. Ukurannya 100 kali 60 ya. Atau bisa kita hitung pasnya langsung aja. Boleh. Jadi sebelum cetak ditanyain dulu ke customer ukurannya berapa. Nah, untuk penataannya ini kita kan entah itu pakai bahan yang 2 meter atau 320, kita bisa taruh di ukuran media ini. Kita taruh tuh ukurannya. Misalkan sekarang nih lagi pakai bahan 320 ya, 3200 berarti. Lalu panjangnya tuh terserah, bisa 2 meter aja dah, 2 meter. Nah tuh, jadi lebih besar ya dia ya daripada tadi. Lanjut ke penataannya. Ini filenya dipastiin dulu finishingnya apa, pakai mata ayam atau lebihan aja. Kalau lebihan tuh ya kayak gini aja, langsung dipotong. Kalau mau pakai mata ayam itu mesti harus dikasih space. Jadi caranya tuh ini ada rectangle, kita coba langsung ke ukuran ini ya, langsung ditarik saja pojok-pojok. Nah kalau ada tulisan not gini, ini dia titiknya ketika klik sama lepasnya, nanti presisi sama gambar. Jadi ulangi, ini tuh pojok-pojok ini ada sampai ada tulisan not ini, lalu klik kiri. Nah klik kiri sampai nemu pojok yang bawah kanan, jadi dia saling ketemu. Ada not nih, ini masih aku tekan, lalu lepas. Nah kalau udah lanjut ke kontur. Nah kontur ini buat apa? Dia itu buat ngasih space ukuran. Lebih gampangnya dia itu teknik buat lipetannya aja sih. Jadi misalkan ini aku lebihin 5 cm lah, berarti dia 50 mili, 50, lalu enter. Nah dia ini kan ada kotaknya nih, harusnya harusnya ada di luar, jadi pilih yang ini. Nah, outside contour. Nah dia langsung keluar. Kalau udah langsung aja klik kanan, lalu break. Nah kalau udah di break, tangannya ini hapus, dipilih dulu, lalu delete ya, delete. Nah udah jadi nih buat kelebihan finishing buat mata ayamnya. Dan kalau ini untuk mata ayam yang di dalamnya, jadi ini dilipat gitu. Nah kalau udah selesai, kan ada banyak file nih, ukurannya sama, coba aja di copy. Jadi copy, lalu Ctrl V ya, Ctrl V ya, nanti ada dua. Nah ada dua, atau bisa dengan cara ini sih, klasik sih, klik kanan, pilih dulu ini kotaknya, klik kanan terus copy, terus di kanannya klik paste. Nah dia udah ada tuh kopiannya. Jadi tinggal masukin ini ke sini,
Caranya gimana kalau mau lebih cepat? Caranya tuh bisa langsung tarik center sini, cari titik senternya. Nah ini bisa, atau enggak kalau mau lebih cepat lagi, jadi setiap per file, maksud saya tiap per file tuh kita coba pilih ya dua sekaligus. Nah, atau dengan cara shift ya, atau bisa di drag ini langsung. Nah ini udah kepilih kedua, lalu di tombol CE di nanti tengah-tengah, coba ya, C ya, terus E. Nah udah tepas center nih. Nah lanjut ke penataan, kita coba kalau ini kan dia kayaknya kurang muat ya, jadi di rotasi aja, jadi berdiri, jadi 90 aja semuanya, juga dibuat 90 semua ya. Nah kalau udah, tinggal kita tata ya, ini sampai ada tulisan note, geser aja sampai ketemu di note. Semuanya juga note, ini juga note. Nah kalau udah selesai, dipilih semua, lalu di grup biar bisa langsung dipindah, nggak satu-satu lagi. Nah kalau gini kan dia cukup tuh untuk bahan 320 nih. Lalu habis itu, jadi ini udah muat ya, sekarang tinggal ekspornya. Kalau ekspor, kalau mau di PDF itu samain sama ukuran filenya ini ya. Misalkan ini aku udah susun, itu ketemunya ukuran 2800 kali 1100 ya. Nah di sini kita harus, untuk yang di belakang sini kan dia kan terlebih, kalau kita ekspor PDF belakangnya tuh pasti ikut kecetak nih, kosong nih. Jadi kita nggak mau ininya ada, jadi maunya itu cetaknya cuma ini aja. Nah caranya, ini ukurannya filenya kan segini, ini di copy dulu, lalu klik di luarnya. Nah di sini kita isikan tadi, klik kanan, paste. Nah udah, lalu tadi kan kanan kiri, sekarang yang atas bawahnya berapa, yang di bawah ini ya, atas bawahnya. Lalu kita klik kanan, copy, klik di luar gambarnya. Nah ini kita paste yang tadi, paste. Nah kalau udah, kita pasin lagi nih pakai P biar dia tengah tuh. Ini kan masih pinggir-pinggir nih ya, langsung tekan P aja, P. Nah pas tuh. Jadi ya di sini kalau kita tekan P langsung huruf P, dan nanti langsung ke tengah. Nah udah tuh pas nih. Habis itu langsung ekspor aja tuh PDF. Bisa ini, bisa pakai ini, atau pakai kombinasi ya, Ctrl E ya kayak biasanya ya. Coba. Nah kita namain tuh dengan sesuai nama filenya tuh. Misalkan ukurannya tadi sesuai sama ini, boleh ukurannya. Filenya kan bawahnya namanya ini nih, pakai ini aja deh.
tambahin lagi baru. Nah ini nanti masuknya di folder job ya. Ada tadi folder job, lalu ini folder buat ngasih tanggal aja, tanggal kerjaannya tanggal berapa. Kalau udah langsung oke. Nah ini kalau hilang berarti udah selesai. Lanjut ke folder tadi ya, ide job, lalu tanggal. Nah ini filenya udah selesai, tinggal rippingnya langsung tarik filenya ke ikon ini ya, PM ya, PM, taruh di luar sini. Nah udah, klik 2 kali, dicek ukurannya, presetnya pakai preset apa, 2 pas, bahannya pakai 320, ukurannya segini pas. Nah, kalau misalkan udah benar semua, udah nggak ada yang mau diedit, tinggal send. Nah nanti langsung ditaruh di hasil rip. Ya. Sampai done. Nah udah done, masuk ke softwarenya lagi, software mesin ya, buka folder, cari filenya ini, oke. Nah udah ada, tutup dulu. Nah ini filenya, tentuin margin, lalu klik 2 kali, print, nanti jalan.